Api membakar sebuah truk tangki Pertamina di area SPBU AX Songsongan, Sahan, Sumatera Utara, Selasa sore. Api yang cepat berkobar membuat petugas SPBU panik. Kebakaran terjadi saat truk tangki tengah membongkar bahan bakar minyak jenis Pertalite. Agar tidak meluas, petugas langsung berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api berat. Satu unit mobil damkar Asahan terjun ke lokasi berusaha memadamkan api. Akibat kebakaran, satu orang kernet alami luka bakar di sekujur tubuh dan seorang manajer jatuh pingsan melihat peristiwa kebakaran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara dan memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab pasti truk terbakar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Ledakan menghancurkan bangunan Rumah Sakit Semen Padang di Padang, Sumatera Barat. Seluruh pasien rumah sakit dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Plafon bangunan ambruk, kaca pecah, serta asap tebal mengisi bangunan Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga di sekitar lokasi memadati area rumah sakit melihat kondisi pasca ledakan. Pihak Rumah Sakit Semen Padang mengevakuasi seluruh pasien ke rumah sakit terdekat. Kita evakuasi hari ini, Bu? Data sementara ada 102 orang pasien rawat inap. Nah, saat ini dikarenakan rumah sakit kita putuskan untuk tidak beroperasional, maka seluruh pasien rawat inap kita evakuasikan dulu ke rumah sakit terdekat yang bisa melanjutkan pelayanan pasien. Karena yang utama saat ini adalah keselamatan pasien. Dugaan sementara kita belum bisa, tapi itu diperkirakan bisa jadi gas, tapi kita lagi dalamin. Terus kemudian untuk korban yang diakibatkan oleh tadi yang diduga ledakan tadi itu ya mungkin sekitar 1-2 orang. Jadi yang dilakukan sekarang ini yang mundar-mandir ini adalah kita mengevakuasi korban. Tolong itu rekan-rekan media diperjelas supaya masyarakat tidak khawatir bahwa tidak ada bom. Ini bukan bom. Sebelumnya, ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan, namun diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait sumber ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan. KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung mengalami gangguan dan tertahan di stasiun Pondok Ranji, Tangerang, Banten. Pihak KAI Komuter Line meminta maaf atas ketidaknyamanan atas gangguan KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Para penumpang tertahan di dalam komuter line lebih dari 2 jam. Saat ini pihak KAI masih melakukan pengecekan rangkaian KA 1772 di stasiun Pondok Ranji akibat per spring bed atau kasur busa tersangkut di roda rel kereta. Sebuah jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur bergeser usai diterjang banjir bandang kiriman dari Gunung Bromo. Besarnya volume air bercampur lumpur dan batu menghambat aktivitas warga. Banjir bandang lur. Jembatan yang angkat lur. Akibat terjangan banjir bandang, warga di Desa Lumbang dan Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih terisolir. Besarnya volume air beserta lumpur membuat rumah warga dan jalanan berubah menjadi lautan lumpur. Selain itu, batu-batu besar menutup jembatan penghubung antar kedua desa tersebut pasca banjir bandang kiriman dari wilayah Gunung Bromo dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Dengan bantuan alat berat, petugas gabungan berusaha memindahkan batu agar jembatan dapat dilalui warga.
banjir bandang kemarin yang mengakibatkan putusnya jembatan dan akses masyarakat di Desa Lumbang ini, kami melihat kondisinya cukup parah dan perlu penanganan segera. Waduh, sangat parah. Setelah banjir kemarin itu karena banjir lumpur, sehingga sampai sekarang ini belum teratasi, Pak, untuk lumpurnya. Jadi mohon dari penyelesaian dan bantuan dari pemerintah terkait mengenai pembersihan lumpur yang sekarang saat ini di jalan Dusun Gendol ini betul-betul memprihatinkan. Gitu. Sementara itu, warga terus berupaya membersihkan lumpur tanah yang masih tebal yang mengisolir desa mereka. Warga berharap pembersihan lumpur segera selesai dan aktivitas warga kembali pulih. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Akibat guyuran hujan deras disertai angin puting beliung, rumah warga di kawasan Kalideres, Jakarta rusak. Meski tidak ada korban jiwa, namun 6 rumah warga rusak. Rumah yang dihuni warga di Jalan Kampung Pangkalan, Kalideres, Jakarta Barat ini rusak parah. Menurut warga, rumah ini hancur akibat guyuran hujan deras disertai angin puting beliung yang terjadi pada Selasa dini hari saat penghuni rumah beserta anak-anaknya tengah tertidur. Kejadiannya semalam sih jam 1:30 lagi pada tidur. Tiba-tiba karena hujan kali ya, terus harian itu dia nggak kuat lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ambruk. Ya mungkin karena bangunannya ya sudah lama mungkin, terus ditimpa hujan. Pertama kan awalnya kan panas kan, terus lama-lama hujan seharian udah ambruk. Sejumlah warga mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari dalam rumah. Tak ada korban jiwa, namun 6 rumah warga rusak parah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah pohon mahoni besar tumbang menimpa kabel listrik di kawasan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta. Selain itu, 2 pengendara motor sempat tertimpa ranting pohon dan menderita luka ringan. Sebuah pohon mahoni besar tumbang menimpa kabel listrik di kawasan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta pada Selasa sore. Pohon ini menutup jalan dan sempat mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi itu macet. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum langsung memotong pohon yang melintang itu dengan menggunakan gergaji mesin dan golok. Menurut keterangan warga, pohon besar ini tumbang diduga akibat keropos. Kalau kejadiannya nggak ada apa-apa, cuma langsung jatuh begitu aja. Nah, setelah itu pas lagi ada orang lewat, ini di dalam satu. Ada yang kejepit, Pak? Ada yang kejepit satu. Tolong dibawa pulang sekarang. Oke. Ini yang tadi itu pas kejadian setelah hujan atau pada saat hujan, Pak? Setelah hujan. Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa, terang-terang sini. Oke. Dia jatuhnya pelan-pelan. Selain membuat arus lalu lintas macet, ranting dari pohon tumbang ini juga sempat menimpa 2 pengendara motor dan membuat keduanya menderita luka ringan. Setelah 1 jam dengan 20 PPSU, pohon tumbang ini bisa dievakuasi dan arus lalu lintas kembali lancar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ratusan pedagang berunjuk rasa di Pasar Ciracas, Jakarta. Para pedagang menuntut pencairan dana tabungan yang sudah 3 tahun tidak bisa dicairkan di koperasi. 134 nasabah yang juga pedagang Pasar Ciracas, Jakarta melakukan unjuk rasa di salah satu toko emas yang diduga milik ketua koperasi pasar. Para pedagang juga membawa spanduk bertuliskan "Kembalikan uang tabungan kami sebesar 6 miliar rupiah milik pedagang pasar". Para nasabah menuntut pencairan dana tabungan mereka yang sudah 3 tahun tidak dapat dicairkan dengan alasan uang tidak ada. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setahun lalu, namun belum ada perkembangan maupun penetapan tersangka penggelapan dan penipuan uang nasabah pedagang pasar. Kami berharap kepolisian agar cepat menahan ketua koperasi Saudara Budi. Artinya rata-rata ini para pedagang pasar semua ya? Iya. Karena mereka sudah bertahun-tahun menabung dengan harapan uangnya itu bisa dikembalikan, tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian.
Dan perkara ini sudah kita laporkan di Polres Jakarta Timur hampir 1 tahun, sejak 27 Maret 2023. Tapi sampai hari ini belum ada titik kejelasan. Sementara itu pihak koperasi tidak mau memberikan keterangan apapun saat dikonfirmasi ke koperasi pasar terkait tuntutan pihak pedagang pasar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beginilah penggerebekan pengedar narkoba bernama Taufik Santoso saat menunggu pelanggannya di peron stasiun Jember, Jawa Timur. Pelaku tidak menyadari jika aksinya langsung diketahui polisi yang kemudian menggerebeknya. Saat diinterogasi, pelaku berkelit dan mengatakan ke polisi jika berniat naik kereta api keluar kota dan tidak mengedarkan barang haram yang dituduhkan polisi. Namun saat digeledah tas milik pelaku ditemukan sabu-sabu seberat 100 gram yang dimasukkan dalam roti yang dibungkus plastik. Pada waktu bersamaan, polisi juga menangkap 13 pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Jember. Kami perinci dulu terkait dengan narkotika, 11 kasus ungkap ini ada 13 tersangka. Ya. Kemudian barang bukti yang menonjol, sabu total 117,41 gram, ganja kering 54,31 gram, ekstasi kosong. Modus operandi dari sabu ini adalah memesan melalui bandar yang dengan sistem putus bebas. Ada beberapa pengedar yang kita tangkap, namun karena keterbatasan info, akhirnya terputus pada satu titik. Ya. Kini polisi terus mengembangkan kasus narkotika untuk mencari keberadaan bandarnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestro Jakarta Timur kembali meringkus 2 pelaku dalam kasus tawuran yang menyebabkan tangan remaja putus di Ciracas, Jakarta. Kini 4 pelaku telah ditahan, sedangkan pelaku utama masih diburu polisi. Seorang remaja masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, lantaran tangannya putus saat tawuran di flyover Pasar Rebo Ciracas, Jakarta. Dari hasil penyelidikan, kini 4 pelaku yang masih di bawah umur diamankan oleh Satreskrim Polrestro Jakarta Timur. Tawuran terjadi akibat saling ejek dan menunjukkan jati diri. Para pelaku telah menyiapkan senjata dan di bawah pengaruh minuman air keras. Polisi saat ini masih memburu pelaku utama. Beberapa hari kemudian, dalam waktu kurang lebih 24 jam, pelaku 4 orang sudah akan ditangkap dan otak pelakunya, otak tawuran ini sampai saat ini masih melarikan diri. Dan beberapa temannya. Anggota kami sudah sebar di luar Jakarta untuk mengejar para pelaku. Pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi. TNI Angkatan Laut mengamankan 24 pekerja migran ilegal Indonesia yang kembali dari Malaysia di pesisir Pelintung Dumai, Riau. Pengungkapan pekerja migran Indonesia dari Malaysia ini merupakan hasil dari penyisiran, pemantauan dan pengintaian tim gabungan di bibir pantai Kota Dumai. Pekerja migran ilegal Indonesia diamankan sebanyak 24 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 6 perempuan, di mana diantaranya terdapat seorang balita berusia 6 bulan. 24 pekerja ini diamankan ke Makolanal Dumai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita beralih ke informasi. Tim kuasa hukum Firly Bahuri yang mencabut gugatan pra-peradilan sebelumnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencabutan permohonan karena pertimbangan secara materi hukum dalam penyempurnaan berkas yang kurang.
Hakim Ketua Estiono dalam persidangannya mengabulkan permohonan pencabutan pra-peradilan yang diajukan mantan Ketua KPK, Firly Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, permohonan pra-peradilan belum dibacakan oleh pihak Firly dan belum dijawab oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri Simanjuntak selaku termohon. Pengajuan dan pencabutan pra-peradilan merupakan hak dari pemohon. Pencabutan permohonan pra-peradilan ini karena pertimbangan secara materi hukum dalam menyempurnakan berkas yang kurang. Ya, pada hari ini kami telah resmi mendengar penetapan dari legislator terkait dengan pemenangan tanggal 20 kemarin ya, bahwa kami telah mencabut permohonan pra-per yang kedua kali ini. Dengan alasannya mungkin bisa mengulang secara materi hukum yang disempurnakan dan juga untuk kepentingan terkait dengan tujuan pra-per itu sendiri. Sebelumnya, Firly Bahuri menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait penetapan tersangka dirinya di kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Surya Yassin Limpo. Dalam sidang pra-peradilan yang diajukan pertama kali oleh Firly Bahuri, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Imelda Herawati, memutuskan bahwa permohonan pra-peradilan Firly Bahuri tidak dapat diterima. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyitaan telepon genggam milik juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik Polda Metro Jaya menuai berbagai reaksi. Salah satunya dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Yang dilakukan terhadap HP, ya, terhadap akun Instagram, ya, dan juga email dari saudara Aiman. Ya. Nah ini buat kita merupakan satu aba-aba, satu warning bahwa tindakan represif dari aparat penegak hukum itu sudah keterlaluan, sudah melewati kewajaran, ya, karena status saudara Aiman ini adalah saksi. Ya. Saudara Aiman ini belum jadi tersangka. Ya. Dan sebagai saksi, ya, penyitaan itu tidak, lagi-lagi saya bilang, saya dengan resiko apapun saya siap untuk mempertahankan handphone ini, karena di dalam handphone ini ada sumber-sumber penting, termasuk juga narasumber yang dimaksud. Awalnya kami bersikukuh untuk tetap mempertahankan, sampai kemudian penyidik akhirnya mengeluarkan surat penetapan pengadilan tertanggal 24 atau 2 hari sebelumnya, ya, 24 Januari 2024, ya, yang kemudian menunjukkan bahwa ada penyitaan tersebut dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya bilang ke tim hukum saya bahwa saya tetap tidak mau, tapi ada potensi pasal baru yang akan muncul, yakni obstruction of justice misalnya, atau perintangan penyidikan yang akan muncul dengan ancaman hukuman 10 tahun ketika saya tidak memberikan HP saya dan saya tidak punya upaya. Budayawan Butet Kertarejasa dilaporkan oleh relawan Jokowi ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Butet dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan saat berkampanye untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita. Kemarin sudah ada yang ngintili.
Seniman Butet Kertarekjasa dilaporkan ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Pelapor mengaku sebagai relawan Projo Yogyakarta, arus bawah Jokowi dan sedulur Jokowi. Mereka mendatangi kantor Polda Yogyakarta Selasa siang. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi saat ikut serta berkampanye untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di alun-alun Wates, Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Budayawan Butet diduga melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan. Beliau sepertinya juga putus asa, sehingga tindakan yang dilakukan juga ngawur dan lebih buta gitu, dengan melakukan penghinaan dan sebagainya, yang harusnya ketika kampanye politik itu menjelaskan program-program dari Mas Ganjar dan Mahfud, malah beliau memanfaatkan kegiatan kampanye untuk melakukan penghinaan terhadap Bapak Jokowi gitu. Sementara itu, tim kampanye daerah Prabowo Gibran mengaku pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti laporan. Ini alat buktinya lagi kita kumpulkan ya, karena alat buktinya itu pertama memang ada pada saat kampanye ada saksi yang menyaksikan langsung terkait dengan orasi dari beliau, dari Bapak yang terhormat Pak Butet gitu. Terus yang kedua ada rekamannya juga sebagai bentuk bukti. Pada saat kampanye untuk Ganjar Mahfud, Butet menyampaikan kritik terhadap Jokowi. Kritik itu berisi kunjungan kerja Jokowi yang kerap membuntuti Ganjar, menyinggung revolusi mental hingga aksi bagi-bagi bansos. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah cagar budaya di Banda Neira, Maluku. Ganjar berjanji akan membangun moda transportasi di wilayah itu yang dinilai berpotensi jadi destinasi wisata. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah cagar budaya di Banda Neira, Maluku. Ganjar menjadi capres pertama yang datang ke wilayah tersebut. Meski sempat gagal terbang, Ganjar Pranowo tetap melanjutkan kunjungannya lantaran Banda Neira merupakan destinasi wisatanya sejak kecil. Selain itu, Ganjar juga mendengar aspirasi warga, khususnya transportasi. Ganjar menilai moda transportasi di wilayah tersebut harus ditingkatkan karena Banda Neira memiliki potensi destinasi wisata. Kita harus melihat ujung-ujung Indonesia yang mesti kita lihat dan dengarkan apa yang menjadi harapan mereka. Pak Ganjar penerbangan dulu cukup banyak sehingga wisatawan masuk, tapi hari ini tidak. Bisa nggak dikembalikan lagi? Maka orang akan datang ke sini dengan fasilitas transportasi yang lebih baik. Atau barangkali karena ini bercirikan kepulauan, maka pembangunannya ya ocean base oriented begitu ya, sehingga kita membangun melalui jalur-jalur transportasi laut ya. Kalau ada puskesmasnya terapung begitu, sehingga mereka akan mendapatkan fasilitas yang sama. Selain berdiskusi dan menyerap aspirasi warga, Ganjar pun menyempatkan diri mengunjungi beberapa situs bersejarah seperti rumah budaya, tempat pengasingan Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta, serta benteng Belgica. Dari Banda Neira, Maluku, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Sementara Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye bersama di Tegal, Jawa Tengah. Di hadapan pendukungnya, Amin menyinggung bantuan sosial yang dibiayai APBN kerap diklaim sebagai bantuan dari pihak tertentu. Ribuan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memadati lapangan Desa Pendawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan Anies dan Muhaimin langsung disambut meriah oleh ribuan pendukungnya. Di hadapan massa, Anies dan Muhaimin mengajak untuk memilih paslon yang mendukung perubahan. Keduanya juga menyinggung bantuan sosial yang dinilai kerap diklaim sebagai bantuan presiden, padahal dana bansos berasal dari APBN. Yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR.
tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan pasangan calon. Kita bersama-sama DPR dan pemerintah melakukan kalkulasi bantuan sosial. Nah, tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi. Anies dan Muhaimin juga berjanji akan meningkatkan taraf perekonomian dan mensejahterakan petani. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pembinaan penyuluh pertanian dan petani serta food estate partisipatif di Sumedang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Prabowo bertemu ribuan petani. Setibanya di lokasi acara di Sumedang, Jawa Barat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung disambut para petani. Prabowo yang hadir bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri pembinaan penyuluh pertanian dan petani serta food estate partisipatif Provinsi Jawa Barat. Pemkab Sumedang sebagai tuan rumah telah mencanangkan 1 desa, 1 hektar lahan jagung dan padi sejak 2023. Program ini membuat produksi pangan 26 desa di 26 kecamatan meningkat. Kegiatan ini merupakan agenda pemerintahan, bukan agenda politik. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Semarang, Jawa Tengah. 50 anggota Bawaslu Kota Semarang yang hadir untuk mengawasi, mengimbau orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Semarang, Jawa Tengah. Anak-anak ini bahkan ikut mengenakan atribut partai berupa baju kampanye dan membawa bendera partai. Pada kampanye dan kirap budaya Prabowo Gibran, Bawaslu Kota Semarang menerjunkan 50 anggota untuk mengawasi jalannya kampanye. Bawaslu bahkan mengakui jumlah anak-anak yang datang mencapai ratusan. Bawaslu juga mengimbau para orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Sudah ada tadi kurang lebih informasinya sudah ada hampir ratusan lah yang kemudian kita himbau ya untuk kalau dia mengenakan atribut kita minta untuk lepas atau dibalik. Karena kehadiran anak-anak itu kan tentunya karena ada keikutsertaan orang tuanya ya sehingga kita himbau dan relatif himbauan itu diikuti. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 Ayat A memuat, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Bila melanggar ketentuan dan tetap melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, maka kandidat terancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dalam forum The 27 Meeting of ASEAN Tourism Ministers pada rangkaian ASEAN Tourism Forum 2024, Menparekraf Sandiaga Uno menekankan prioritas implementasi penuh kurikulum ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional atau ASEAN MRETP. Kurikulum ASEAN MRETP akan mendorong kemampuan hard skill dan soft skill mahasiswa perguruan tinggi pariwisata agar semakin terasah dengan baik dan siap terjun ke dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri, serta memperluas jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi ternama di dunia. Pertama berkaitan dengan pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism yang berkualitas dan tentunya yang kita harapkan ini bisa menjadi ajang yang memperkuat promosi pariwisata Indonesia dan bagaimana ASEAN ini bisa menjadi single destination atau destinasi yang terinterkoneksi di 10 negara ASEAN dan tambah 1, sekarang Timor Leste menjadi 11. Kemenparekraf akan terus menciptakan SDM terbaik di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.